Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPPM dan RPPH untuk RA. Kita langsung saja. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. RPPM disusun untuk 1 minggu. RPPM itu berisi pertama identitas program layanan, yang kedua kompetensi dasar yang dipilih, yang ketiga materi pembelajaran, dan yang keempat adalah rencana kegiatan. Sebenarnya RPPM itu formatnya tidak baku, jadi silahkan nanti bisa disesuaikan, bisa dikembangkan sendiri ya. Ini hanya salah satu model saja. Untuk RPPM, pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan kegiatan yang disebut dengan puncak tema. Nah, puncak tema merupakan kegiatan penyimpul bagi anak-anak terkait dengan semua konsep aktivitas yang dilakukan sepanjang tema berlangsung. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain pameran hasil karya, kunjungan wisata, kegiatan bersama orang tua, pertunjukan sosiodrama, serta bazar makanan dan minuman hasil masakan anak-anak dan orang tua. Ya, jadi pada setiap akhir satu atau beberapa tema dapat diisi dengan kegiatan puncak tema. Nah, berikut adalah contoh dari RPPM dengan model format kolom. Di bagian atas ini identitas ya. Identitas layanan tadi. Ini temanya diriku, ya subtemanya tubuhku. KD-nya di sini kolom pertama, kemudian kolom berikutnya materi pembelajaran, kemudian kolom terakhir adalah rencana kegiatan. Nah, untuk KD ini diambil dari program semester kita ya, program semester untuk tema diriku dengan subtema tubuhku. Untuk materi pembelajaran ini seperti pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang pembuatan materi pembelajaran atau muatan pembelajaran dari tema. Nah, untuk rencana kegiatan ini disesuaikan dengan kemampuan lembaga kita ya, sarana prasarana dan sentra yang tersedia. Nah, berikutnya adalah contoh RPPM dengan model webbing atau model jaring-jaring ya. Jadi sama seperti model kolom. Di bagian atas identitas, kemudian ini KD-nya di sini, kemudian ini materi pembelajarannya ya. Nah, jaring-jaringnya seperti biasa di tengah-tengah adalah subtemanya atau temanya ya. Jadi ini tadi subtema tubuhku. Ini adalah sentra persiapan ya. Untuk sentra persiapan, kemudian di sini sentra main peran ya, kemudian di sini sentra balok, kemudian di sini kegiatan memasak dan membuat roti. Nah, di sini adalah sentra seni dan ini sentra alam. Baiklah, berikutnya adalah RPPH. Komponen RPPH terdiri atas pertama adalah identitas program ya, kemudian materi, alat dan bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan terakhir adalah rencana penilaian. Ini adalah contoh RPPH ya. Ini tadi identitas di atas ini, kemudian materinya. Di dalam RPPH ini juga
sebaiknya dimasukkan materi yang termasuk dalam pembiasaan, yaitu yang merupakan SOP yang setiap hari digunakan, ya, jadi sebagai pembiasaan. Misalkan bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam, ini sesuai dengan SOP masing-masing. Berikutnya adalah alat dan bahan, ya. Jadi silakan kita persiapkan bahan-bahan dan alat yang kita perlukan untuk pembelajaran kita. Nah, ini langkah kegiatan pembelajaran kita dimulai dengan pembukaan, ya. Kemudian ini kegiatan inti. Jadi setelah pembukaan adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini sebenarnya ini sudah mencakup proses saintifik, ya, pendekatan saintifik terdapat di dalam kegiatan inti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penutup. Ya, jadi di sini misalkan menanyakan perasaan selama hari ini dan diakhiri dengan berdoa setelah belajar. Silahkan dicermati, ya, dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup tadi. Kemudian berikutnya adalah rencana penilaian yang akan kita lakukan. Ya, kita bisa membuat rencana penilaian ini dalam bentuk tabel. Kolom pertama adalah 6 aspek perkembangan, ya, nilai agama dan moral, motorik, sosial, emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Kemudian ini KD-nya, jadi dari KD-KD yang telah kita rencanakan sebelumnya, masing-masing harus ada indikator pencapaiannya. Misalkan 1.1, kemudian 3.1 dan 4.1 ini pasangan, ya, pasangan KD pengetahuan dan keterampilan. Ini juga pasangan KD pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi sebaiknya untuk KD pengetahuan dan KD keterampilan itu dipasangkan. Kemudian teknik penilaian yang digunakan adalah catatan hasil karya, catatan anekdot, dan checklist atau skala capaian perkembangan. Nah, inilah contoh dari RPPH kita. Silakan nanti Bapak-Bapak Ibu buka juga file yang ada di web PJJ. Di sana juga sudah saya upload contoh program semester, RPPM, dan RPPH, beserta juknis dan regulasi yang diperlukan untuk membuat RPPM dan RPPH ini. Nah, berikut adalah contoh file yang saya upload di dalam web PJJ. Silahkan nanti di-download. Ini contoh program semester. Kolom pertama adalah kompetensi dasar, kemudian tema, lalu subtema. Kalau memang ada subtemanya silahkan juga, ya. Dan ini alokasi waktunya. Jadi ini KD-nya, ya, terintegrasi dengan 6 aspek perkembangan. Jadi kita cari KD-KD, kita kelompok-kelompokkan KD-KD-nya sesuai dengan aspek perkembangannya, ya. Ini tema misalkan tanaman, ya, subtemanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian untuk buah-buahan subtemanya pisang, jeruk, kangkung, wortel. Masing-masing 1 minggu, ya. Kemudian nanti di akhir dari tema ini, ya, di akhir tema tanaman ini, sebaiknya kita juga menyelenggarakan puncak tema. Misalkan pergi ke pasar, bazar olahan pangan, dan panen di kebun. Ini contoh dari program semester. Berikutnya adalah contoh dari RPPM, ya. Hampir sama saja dengan slide yang terdahulu, ya. Silahkan dicermati, dibuka, ya, dipelajari. Ini berikutnya contoh dari RPPH. Silahkan juga dipelajari. Nah, pada RPPH ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada kegiatan inti mengandung
pendekatan saintifik ya, yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengomunikasikan. Ini RPPH. Kemudian pada RPPH juga terdapat rencana penilaian. Ya. Silakan dicermati juga. Ini contoh lain ya. Nah, pada contoh yang ini untuk kegiatan saintifiknya lebih ditonjolkan. Ya, misalkan ini ya, kegiatan mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Di sini masih belum ada kegiatannya, tapi nanti di kegiatan berikutnya ada untuk mengasosiasi dan mengomunikasikannya. Nah, ini mengasosiasi ya. Kemudian untuk mengomunikasikannya di bagian sini. Baru terakhir penutup. Nah, silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu cermati masing-masing contoh ini. Jadi sebenarnya untuk RPPM, RPPH itu sifatnya tidak baku. Jadi silahkan dikembangkan sendiri sesuai dengan kesepakatan yang telah ada di lembaga kita. Nah, demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya rasa cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.